dalam kehidupan yang serba mewah ini, dan di antara berbagai bentuk gemerlap dan tipu dayanya di kalangan umat muslim, masih belum sirna ada generasi muslim yang soleh, yang mengambil perkara dari dunia ini. Perkara yang dimaksud yaitu perkara dunia ini diambil seperlunya saja. Meski demikian, mereka dirundung dengan ketakutan, mereka dirundung dengan kemiskinan, dan penuh kewaspadaan. Mereka beribadah kepada Allah, mereka dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Mereka menginginkan kedekatan dengannya dalam berbagai amal soleh yang mereka lakukan sambil berharap keberuntungan yang berlimpah dan perdagangan yang tidak akan merugi dan dikabulkan segala hajat-hajat. Ini dilematis untuk seluruh ikhwan wal akhwat khususnya. Mereka yang tidak punya kekayaan atau harta ingin berkhidmat kepada guru agung. Mereka pun yang punya, tapi dalam kondisi ekonomi yang betul-betul sekarang ini, dari sebagian orang tidak bisa melakukan sebaik-baiknya, tapi mereka masih melakukan untuk bisa berkhidmat kepada guru agung kita. Maka orang-orang yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah untuk menguatkan tekad mereka, tekad daripada ikhwan dalam meningkatkan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur liwafayahum ajurahum wazidahum min fadlihi innahu ghafurur rahim wa ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukur. Di sini dijelaskan tiga cara yang dijadikan tumpuan orang-orang soleh, tumpuan tuan ikhwan dari kalangan umat Islam. Mereka berusaha sekuat tenaga di tempat yang penuh ujian ini untuk mewujudkannya dan mengkaitkannya harapan mereka untuk memperoleh keberuntungan dari perniagaan ini dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Maka sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan mereka. Ia akan memuliakan mereka di dunia dengan kebahagiaan yang tiada tertandingi dengan kebahagiaan dunia apapun selama. Kebahagiaan itu adalah keimanan, ketenangan hati, dan qanaah, sudah merasa puas atas karunia Allah yang dibagikan kepada mereka berupa tiga perkara, yaitu membaca Al-Quran dengan khusyuk dan perenungan. Kalau ikhwan menegakkan Al-Quran dengan khusyuk dan perenungan,
dimanapun kita membaca Al-Quran secara materi, jangan dilupakan Al-Quran yang secara imateri. Maksudnya Quran yang senantiasa hamlul Quran waliullah. Membawa Quran adalah waliullah. Apa itu yang membawa Quran waliullah? Adalah Quran. La raiba fi hudalil muttaqin. Yang tidak ada keraguan di dalam, yaitu hati yang di dalam diri kita tersinari cahaya ilahiyah yang dimaksudkan untuk bisa menghudurkan dirinya, mengenalkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla berupa hobi dimanapun, kapanpun kita berada. Yang kedua, mengamalkan petunjuknya, merenungkan pelajaran, takut pada ancamannya, dan bersemangat mengharapkan janji. Jadi bukan hanya dengan khusyuk dan perenungan, tapi mengamalkan petunjuknya. Petunjuknya di sini adalah bagaimana Allah memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang diberikan petunjuk untuk menyampaikan kepadanya. Guru kita memberikan petunjuk untuk mengamalkan bagaimana manusia bisa khusyuk sebelum sholat, karena sholat tidak akan mendapatkan kehusuan kalau kita belum khusyuk sebelum melaksanakan ibadah sholat. Begitu pula membaca Al-Quran, bagaimana secara materi guru kita mengajarkan supaya sebelum membaca Al-Quran kita mengagungkan oleh dari Allah kepada orang yang telah diberikan kenikmatan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca sholawat baru kita membaca Al-Quran. Dan juga dalam Al-Quran tersebut merenungkan pelajaran bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita, baik Quran yang secara materi dan imateri, yang dimaksudkan adalah merenungkan akan ciptaan-ciptaan Allah, merenungkan tentang af'al Allah, merenungkan dengan sifat-sifat Allah yang bisa ditadaburi dan kita syukuri dan kita laksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali berbakti kepada Allah. Berbakti kepada Allah berarti beribadah dengan sekuat mungkin, semampu mungkin, agar semestinya kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, betul-betul tahu eksistensi kita diturunkan ke muka dunia ini. Dan yang lebih untuk meningkatkan kekuatan kita, yaitu bagaimana khauf pada ancamannya, takut pada ancamannya, dan bersemangat untuk mengharapkan janji. Ancaman Allah kepada setiap manusia, setiap makhluk di muka dunia ini, yang dikhususkan Allah berikan dunia ini kepada golongan jin dan manusia, yaitu berbakti kepada. Maka bila makhluk di muka dunia ini, jin dan manusia, betul-betul takut akan ancamannya dan bersemangat mengharap janjinya, maka mereka bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah cara yang bermanfaat, yang menimbulkan dalam kepedulian seorang muslim menjadi perubahan yang baik dan dapat dirasakannya. Tidak munafik sebagian ikhwan dalam beribadah kepada Allah, dalam mempraktekkan zikir yang sudah disampaikan oleh Syekh Mursyid, kalimat tauhid dan asma'nya yang masukkan dalam hatinya, banyak tujuannya berbeda-beda, klasifikasinya berbeda-beda. Ada yang hanya ingin
mendapatkan keberkahan limpahan daripada kalimat yang dia baca saja. Tapi belum tentu mereka menginginkan dapat diusulkan. Ada sedikit juga ingin dapat dunia, dapat diusulkan. Atau dia hanya melakukan praktek itu saja agar dia diikut sertakan menjadi hamba Allah dengan diusulkan oleh Syekh Mursi. Dalam surat Al-Maidah ayat 15-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menegur, hai ahli kitab, ya ahlal kitab, qad ja'akum rusuluna yubayyuna lakum kasiro mimma kuntum tufuna minal kitab. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya, wa ya'fu an kasir. Qad ja'akum minallah nurum nuru wa kitabun mubin. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yahrijuhum minal zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoan darinya di jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Di sini dijelaskan, dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Kitab apa yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ini? Kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa hatinya dibukakan oleh Allah untuk menghudurkan hatinya ke hadapan Allah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Yang kedua, daripada tiga cara tumpuan orang-orang soleh dari kalangan umat muslim adalah menjalankan sholat 5 waktu beserta sunahnya, beserta syarat, rukun dan kewajibannya, juga disertai dengan khusyuk, tawadhu menjalankannya. Tidak menunda-nunda karena kesibukan kerja atau kekuasaan atau harta atau perdagangan atau kesibukan duniawi, apalagi melalaikan karena tipu daya duniawi. Guru kita sudah memberikan kepada kita resep yang ampuh, resep yang paling mustajab untuk diri kita, yaitu dengan proses talqin zikir, dan dibimbingkan oleh beliau bagaimana kita sebelum melaksanakan sholat seringkali disampaikan oleh beliau bahwasannya kita belajar menjaga wudhu kita agar dimanapun kita berada sebelum datangnya azan berkumandang, maka kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah maupun yang fardu, dan tidak menunda-nundanya agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapapun yang ia kehendaki, sungguh beruntung orang yang telah kepada orang-orang yang mukmin, yang mana di dalamnya dia melaksanakan ibadah dengan khusyuk.
siapapun yang ia kendaki, dan hanyalah Allah yang maha memiliki karunia yang agung. Adapun orang-orang yang menyeleweng dari jalan mereka, para solihin, mereka orang-orang yang dilalaikan oleh materi duniawi, pikirannya disibukkan olehnya, hingga menghabiskan hidupnya sibuk berpaling dari mengingat Allah, dan berpaling dari membaca ayat-ayatnya, dan berzikir kepada Allah. Selainnya itu, ibadahnya selalu berantakan, tidak mau mensedekahkan hartanya karena takut miskin, yang penting hanya memuaskan hawa nafsunya, syahwatnya. Inilah hamba Allah yang telah disesatkan oleh Allah hingga ia melalaikannya Tuhannya, dan ia dilalaikan oleh Allah untuk melakukan perbuatannya yang menguntungkan ataupun yang membahagiakannya. Dialah termasuk orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baik. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Maka dari itu, selaku ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa melakukan sedekah, baik yang berupa harta, berupa yang mereka punya dalam tubuhnya, baik senyuman, baik tenaga, mereka bisa bersedekah semisal sebutir buah kurma dari hasil usaha yang halal. Dan memang Allah tidak mau menerima melainkan hanya harta yang halal. Maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya, yaitu merestui dan memberkatinya. Kemudian Allah memeliharanya untuk pelakunya, sebagaimana seseorang dari kamu memelihara anak kudanya, yaitu anak pertama kudanya, sekian membesar seperti bukit Uhud. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan, sebagaimana seseorang dari kamu memelihara anak kudanya, sehingga sedekah sesuap makanan, sungguh pahalanya akan menjadi sebesar bukit Uhud. Maka beruntunglah seluruh pemangku manakib yang memang dipuji oleh guru kita di tiap-tiap manakib. Untuk pemangku manakib pada saat ini Al-Fatihah. Maka bersyukur apa yang kita punya dengan harta yang ada kita bisa keluarkan dan kita bisa mampukan agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul terbebas dari penyakit-penyakit munafik di dalam diri kita, penyakit-penyakit yang namanya adanya kepelitan dalam diri kita, kekufuran dalam diri kita, yang semuanya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi